Nah, adik-adik semua, teman-teman mahasiswa terutama, saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian beberapa pesan singkat saja terkait dengan ke depan. Kita perlu memperluas jangkauan dan target. Kalau tadi disampaikan tentang lokasi belajar boleh di metro, lokasi belajar. Tapi lokasi cita-cita harus di atas yang langit yang paling tinggi. Itu lokasi cita-cita Anda. Jadi Anda tempatkan cita-cita paling tinggi. Dan jangkauannya harus luas. Jangkauannya luas. Jadi buat teman-teman semua, pada punya HP enggak nih? Punya pasti. Punya Facebook? Punya. Punya Twitter? Punya. Punya Instagram? Punya. Ini adalah sebuah penyambung yang dahsyat. Misalnya Fakultas Biologi, Anda tersambung dengan penelitian-penelitian biologi terkemuka dunia, tersambung dengan penerima hadiah Nobel bidang biologi, tersambung dengan penulis-penulis bidang biologi termaju di dunia. Maka alat ini akan menjadi alat untuk membangun masa depan bagi Anda semua. Oke? Jadi lokasi tidak lagi menjadi faktor besar ketika kita bisa melampaui ini. Jadi pesan saya pada teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa, jangkauannya diperluas. Lalu kita ketemu dengan universitas-universitas dunia sekarang ini yang membuka silabusnya, yang membuka materinya untuk bisa diakses publik. Yang dikhawatirkan teman-teman seringkali begini, bukan kita gagal meraih target. Yang dikhawatirkan itu adalah kita berhasil meraih target dan targetnya terlalu rendah. Oke? Ketika targetnya itu rendah, tercapai puas. Sementara sesungguhnya targetnya rendah. Tinggikan target itu. Karena itu setarakan dengan anak-anak yang kuliah di universitas-universitas terbaik dunia. Setarakan ke situ. Sehingga lompatannya itu jauh. Nanti teman-teman semua akan punya jangkauan prestasi yang insya Allah akan membanggakan bagi universitas ini. Jadi buat teman-teman semua yang saya hormati, gunakan kesempatan, manfaatkan teknologi ini untuk melakukan lompatan target. Dan kami berharap kalau boleh saya usul pada teman-teman semua, terutama yang masih mahasiswa, aktiflah. Aktif di mana? Di kelas dan luar kelas. Jangan aktif di luar kelas, di dalam kelasnya pasif. Aktif vistulen di luar, masuk kelas absennya banyak sekali. Sebaliknya, rajin di kelas tapi di luar. Jadi saya usul pada adik semua, lakukan kegiatan di dalam kelas dan di luar kelas. Aktiflah apapun aktivitasnya. Kalau ada mahasiswa yang waktunya longgar, you have a problem. Kalau ada mahasiswa yang kerepotan ngatur waktu karena kegiatannya banyak, Anda di jalan yang lempang. Anda di jalan menuju sukses. Kalau Anda kerepotan ngatur jadwal. Tapi kalau Anda kelebihan waktu, ada sesuatu yang salah dengan Anda. Dan hari ini cek aja sendiri-sendiri. Kita termasuk yang kelebihan waktu atau termasuk yang kekurangan waktu. Sibuk. Saya usul targetkan. Untuk unggul tadi, satu adalah soal kompetensi global. Yang kedua, bekali diri dengan bekal kepemimpinan, bekal pengalaman organisasi. Saya dulu sering sampaikan, pesannya begini, IP yang tinggi itu hanya akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di ruang wawancara yang menentukan adalah kemampuan berpikir kritis, analitis, kemampuan komunikasi, dan kepemimpinan Anda. Itu yang menentukan di dalam ruang wawancara. Tapi jangan diartikan IP nggak penting, IP-nya rendah nggak dipanggil wawancara. Jadi tapi IP yang tinggi itu mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara di dalam ruang wawancara, bukan IP lagi yang ditanya. Di dalam ruang wawancara ditanya kemampuan apa yang sudah Anda kerjakan, apa yang sudah Anda lakukan selama kuliah. Kritis, analitis, komunikatif. Jadi saya pesan pada teman-teman semua untuk bekali itu. Nah kalau ditanya IP-nya, baiknya IP minimal berapa ya kalau kuliah? Teman-teman sekalian, saya usul nih, targetkan IP minimal
Caranya tengok syarat beasiswa S2. Oke? Apa itu syarat beasiswa S2? Lihat syaratnya, Anda harus di atas syarat itu. Itu aja. Supaya kenapa? Karena kalau itu nggak bisa kembali Anda. Begitu syarat beasiswanya 3,25, IP Anda 3,2, selesai. Anda nggak bisa kembali itu. Oke? Jadi angkanya jangan arbitrary. Jangan arbitrary, tentukan. Nih, beasiswa S2 berapa? Nah, targetnya di situ. Apalagi kalau Anda mau meneruskannya ke luar negeri. Targetnya di mana itu? Pegang itu sebagai rujukan. Minimal di atasnya. Sehingga tidak ditolak karena IP. Lalu bekali dengan pengalaman, pengetahuan, jejaring, insya Allah Anda jadi bekal. Jadi ketika bicara unggul itu diwujudkan dalam ukuran yang konkret. Ukuran yang konkret, yang bisa dilaksanakan, yang bisa dicapai. Nah insya Allah dengan cara seperti itu, teman-teman semua, pembelajaran di level jenjang S1 ini bekal untuk ke depan terus. Tapi salah satu pelajaran penting yang saya rasakan ketika berada di dalam wilayah luar kampus, maka kita dihadapkan dalam situasi beda dengan kampus. Ketika kita di kampus kita bikin ada tesis, ada hipotesis, lalu kita tes, bila benar maka kesimpulannya muncul, tesisnya terbukti, hipotesisnya terbukti. Kalau di tempat kami, bila terbukti itu berhasil, bila tidak terbukti namanya gagal. Kalau gagal berarti problematik. Kalau di kampus penelitian gagal, kita ulang lagi penelitiannya. Kita lakukan penelitian baru, pengembangan ilmu. Nah, ada hal yang penting yang barangkali bisa bekal untuk semuanya. Ilmu yang kita dapatkan tidak untuk diterapkan. Metodenya, ilmunya bukan diterapkan. Ini yang saya ingin garis bawahi. Bukan menerapkan ilmu, tapi menyelesaikan masalah menggunakan ilmu yang kita miliki. Beda sekali itu. Yang satu mengaplikasikan, yang satu menyelesaikan masalah. Orientasinya beda. Efeknya apa? Kadang-kadang karena ilmu saya nuklir, kebutuhannya energi, maka saya bikinnya nuklir. Ilmu saya adalah soal hidro, maka kebutuhan energi saya pakainya hidro. Di luar sana kita membutuhkan situasi di mana semua bisa dipakai, semua bisa dipilih. Nah, berada di luar kampus itu memungkinkan kepada kita semua, kami-kami yang dulunya berada di kampus, untuk bisa memanfaatkan ilmu di dalam menyelesaikan permasalahan. Ini terasa sekali kemarin, Prof, sebagai bekas muridnya Pak Lincoln, ketika ketemu pandemi COVID. Ketika ketemu pandemi COVID, itu ujian antara pengambil keputusan yang menggunakan sains dan yang tidak menggunakan sains. Karena barangnya nggak kelihatan, COVID-nya nggak kelihatan. Sesudah berjalan 6 bulan, setahun baru itu mulai kelihatan datanya. Tapi pada saat hari-hari awal nggak kelihatan. Mereka yang mempergunakan ilmu pengetahuan dan mau menggunakan ilmu dan yang tidak. Nah kita membutuhkan lebih banyak lagi dari masyarakat kita yang bisa menggunakan sains berada di sana. Karena itu bagi para dosen, pada para pengajar, juga tentunya mahasiswa di kemudian hari, bagaimana bisa ikut di dalam proses yang terjadi di masyarakat, di pemerintahan. Memang ada uniknya Pak, di kami itu. Di Indonesia ini ada unik Pak. Kalau ada dosen menjadi caleg, biasanya lingkungannya tanya, buat apa jadi caleg? Biasanya begitu Pak. Kalau ada yang mau jadi bupati juga gitu. Buat apa jadi bupati? Saya kadang-kadang heran. Bila orang tidak bermasalah masuk politik malah dipermasalahkan. Tapi bila orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan. Lah kapan politik kita bisa lebih sehat? Bila mereka-mereka yang berada di wilayah ini tidak mau berada ke dalam wilayah politik. Tapi tidak usah semuanya. Kalau semuanya repot juga gitu. Tapi pesannya apa? Apa yang didapat di kampus, bekal berpikir sistematis, berpikir terstruktur, analitik, kritis, itu bekal yang luar biasa untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada di wilayah politik, wilayah kemasyarakatan. Dan inilah bedanya antara menerapkan ilmu dengan kita menyelesaikan masalah menggunakan ilmu yang kita miliki. Jadi Indonesia ke depan tantangannya besar,
Tapi kalau boleh saya sampaikan teman-teman sekalian, Anda harus mulai benchmarking dengan alumni lain. Kalau dari Metro ini, kalau mau menyandingkan siapa kompetitor Anda di masa depan, kalau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, kira-kira siapa sandingan Anda? Kita mungkin akan bilang alumni Ahmad Dahlan Jogja, alumni UMM Malang, UMY, bisa itu. Tapi kalau saya usul Pak, nanti Anda akan ketemu dengan gelombang pulang. Dari mana? Dari Melbourne, dari Sydney, dari Tokyo, dari Amsterdam. Mereka orang Indonesia juga, mereka anak-anak kita juga. Mereka sekolahnya di luar, mereka akan pulang. Mereka akan kembali dengan apa? Satu, state of the art knowledge dalam bidangnya terbaru. Dua, jejaring internasional. Tiga, bahasa internasional. Mereka akan pulang dengan itu, dan mereka punya kecintaan pada Republik yang tidak kalah dengan orang-orang yang kuliah dalam negeri. Karena itu bagi kita yang sekarang kuliah dalam negeri, isi tiga itu tanpa harus pergi ke luar negeri. Dan kita bisa melakukan itu. Bisa melakukan itu. State of the art knowledge, semua materinya Anda bisa perhatikan di sini. Karena itu tantangan buat dosen, tantangan buat mahasiswa, membuat materinya setara dengan mereka-mereka. Yang kedua, jejaring internasional. Tadi saya sampaikan, Anda bisa membangun jejaring internasional tanpa harus pergi kepada dunia luar. Yang ketiga, penguasaan bahasa internasional. Anda harus kuasai bahasa internasional. Ini bukan bahasa asing ya, bahasa internasional. Bahasa asing itu bahasa Thailand juga bahasa asing. Bahasa Burma itu juga bahasa asing. Bahasa internasional itu bahasa Inggris, Arab, Mandarin misalnya itu. Ambil salah satu, gunakan tiga ini. Jadi saya pesan kepada semua, mau unggulan ke depan, tiga ini. Kenapa? Karena Anda akan ketemu dengan generasi baru yang pulang dari mana-mana dan mereka akan mewarnai Indonesia.